Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, dan tempat perlindungan yang maha tinggi. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Panggil dia Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian, menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan di atas segala-galanya. Mari satukan hati, angkat suara sama-sama dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kau yang layak Tuhan, layak terima pujian dan sembah kami. Kami datang dan sembah-Mu Yesus. Haleluya. Hinaralabashandaralalamu, hirarararabashandaralabakarararabase. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Mari sembah Tuhan lebih lagi saudara. Haleluya. Segala pujian kami berikan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Dengan segenap hati, katakan sama-sama. Segala pujian dan syukur bagi-Mu Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala dan syukur
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan untuk sorak-sorai paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. We believe there is power in the name of Jesus. Amen. Are you ready, church? Here we go. Oh, oh, oh. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Resurrection, power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and leave you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Yeah, yeah, yeah. God is fighting for us. God is for us. We're gonna lift up our voice together. And let's make a declarations right now, amen. Here we go, church. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sing it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I
Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. Come on, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One more time, sing it out, church. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out.
You are awesome in this place, Almighty God. You are awesome in this place, oh God. Oh, Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Lord. Here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Sing, I set my eyes upon your feet. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet and surrender all to you, Lord. Here I worship you. Sing, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need we need your presence. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, yara la bashanda, yara la bashanda, yara la. We need your presence more than anything, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Kami lebih lagi butuh Engkau, Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia, saudara. Oh, Spirit, Oh, ya rara mashande. Oh, ya rara mashanda, ya rara bo. Jesus. Oh, ya rara bashanda, ya rara ba, ya rara. Penuhi setiap kami hari ini, ya Tuhan Yesus. Kami butuh hadirat-Mu, ya Tuhan. Oh, ya rara bashanda, rara rara bara.
sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart. We're pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, how I need your presence, Lord. We need your presence, Spirit of God. Draw me close to share you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. We need you, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me close to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, as we worship you, Lord. As we worship you, we worship you, Jesus. Come on, let's worship Him. Oh, Yararamashanti. Oh, Yararama. As we worship you, oh, we feel your presence, Lord. Oh, Yararamashanti. Oh, Yararamashanti, Yararamalama. We worship you, Jesus. Oh, Yararamashanti, Yararamalama. Come fill us, Lord. Come fill us, Lord, with your presence, God. Oh, Yararamashanti. As we worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di minggu kedua bulan Mei ya. Semua saya yakin dalam keadaan baik, sukacitanya penuh, damai sejahtera menyertai kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang pilihannya mampu mengalahkan godaan dunia, yaitu godaan dosa. Bagaimana mengalahkan godaan dosa dalam hidup orang percaya? Kita tahu godaan yang paling utama dalam hidup setiap orang percaya adalah dosa,
keinginan daging, ego kita, manusia lama kita adalah musuh terbesar dalam hidup setiap kita sebagai manusia. Dan kita tahu, ego kita kalau dibiarkan liar, pasti hanya akan membawa kita kepada dunia. Di 1 Yohanes 2 ayat 16 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sedangkan saudara dan saya, sebagai orang-orang pilihan, bukan lagi warga negara kerajaan dunia, tapi kita ini warga negara kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kekasih Tuhan, bagaimana sebagai warga negara kerajaan surga yang ada di dalam dunia, yang hidup di tengah dunia, kita mampu mengalahkan godaan dunia, godaan dosa dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ke 18, perikopnya adalah perlengkapan rohani. Kenapa disebut perlengkapan rohani? Yang pertama, sebab saudara dan saya adalah manusia rohani, manusia roh, yang mempunyai jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita, yang seringkali disebut sebagai hati. Dan kita tinggal di dalam tubuh jasmani yang fana ini. Casing kita adalah tubuh jasmani yang fana, yang sementara. Karena itu kita memerlukan perlengkapan rohani. Hal yang kedua, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itulah, karena yang dilawan itu bukan yang kasat mata, tapi roh. Kita harus diperlengkapi dengan perlengkapan rohani. Dan yang ketiga, lawan kita adalah roh huruf kecil, yaitu roh kita sendiri. Manusia roh kita sendiri. Manusia daging kita sendiri. Manusia lama kita sendiri. Karena kita sebagai manusia roh, kita diberi privilege. Sebagai ciptaan yang paling prima dari Tuhan, kita diberi privilege dengan kehendak bebas, yaitu free will, di mana kita bisa memutuskan segala tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita yang lahir dari hati, yaitu perasaan pikiran dari jiwa kita. Karena itu, untuk menang terhadap godaan dosa, terhadap godaan daging, terhadap godaan manusia lama kita, tidak ada cara lain. Hanyalah ketika kita mengambil keputusan untuk menawan dan menaklukkan pikiran kita pada Kristus. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Karena itu, setiap pagi dalam hidup orang percaya, kita harus siap untuk menghadapi struggle, menghadapi battle, peperangan, perjuangan, untuk melawan your own ego, melawan ego pribadi kita, melawan daging kita yang nyaman dan mau dituruti, dan daging hanya menuruti keinginan dunia, melawan manusia lama kita. Ini dimulai sebelum kita menghadapi tantangan lain dari pihak lain, dari orang lain, dari situasi di luar sana. Karena itu setiap pagi dalam hidup saya selalu awali dengan doa. Ya. Doa saya bukan hanya minta proteksi dan hikmat, tapi di dalam doa saya menundukkan diri saya. I submit myself to His authority and guidance. Saya menundukkan diri saya pada otoritasnya, pada tuntunannya.
Saya undang Roh Kudus untuk mengambil alih, berdaulat atas hidup saya dan atas segala keputusan dan pikiran saya sepanjang hari. I invite Holy Spirit to take authority upon all my decisions and thoughts today. Sehingga sepanjang sisa hari yang ada, tindakan dan keputusan saya berpadanan dengan rencana dan kehendak Bapa. Satu pujian yang mengatakan bahwa kalau Roh Allah itu berdaulat dalam hidupmu, pasti kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Saudara, saat kita undang, kita berikan tempat pada Roh Allah, Roh Kudus untuk berdaulat dalam hidup kita, maka kuasanya akan bekerja dalam diri kita. Kuasa Allah yang akan menuntun jalan hidup kita berpadanan dengan rencana dan kehendak Bapa. Dan kita tahu hasilnya ketika kita undang Roh Allah berdaulat dan kuasanya menuntun hidup kita. Pujian ini mengatakan demikian. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin, saudara. Saat Roh Allah berdaulat dalam diri kita dan kuasanya bekerja dalam hidup kita, maka kita akan dibebaskan. Ya. Kita akan dibebaskan dari begitu banyak belenggu dari hidup kita. Belenggu iri hati, amarah, dendam, rasa tidak bisa mengampuni. Yang selama ini hal-hal itu membuka pintu masuk untuk begitu banyak kutuk dalam kehidupan kita. Membuat kutuk bisa berkuasa dalam hidup kita. Apakah itu kutuk kemiskinan, kutuk perpecahan dalam keluarga, kutuk sakit penyakit. Semuanya kita akan dibebaskan saat Roh Allah berkuasa dalam hidup kita. Roh Kudus juga akan memulihkan hati yang luka, hati yang tersakiti, serta mata rohani yang selama ini dibutakan oleh begitu banyak hal-hal duniawi yang mengikat kita, akan diselipkan, dan hidup kita akan menjadi berbeda. Saat Roh Kudus berdaulat dalam hidup kita all the time, maka hidup kita akan berubah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-23. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Saudara, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna pada hari kedatangannya. Sampai pada hari kedatangannya. Itu bagian kita, saudara. Roh huruf kecil tentunya. Roh kita, tubuh kita, jiwa kita terpelihara sempurna.
Dan hidup kita, ya, kalau roh, tubuh, jiwa kita terpelihara sempurna, maka kehidupan kita pasti bermanfaat, berdampak bagi kerajaan surga. Kehidupan kita pasti mempermuliakan namanya. Hari ini ada 3 langkah praktis. Bagaimana kita bisa berkemenangan atas godaan dosa? Langkah yang pertama ada di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Yang berbunyi demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Langkah yang pertama untuk berkemenangan atas dosa adalah iman kita. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kenapa iman? Sebab saat kita minta Roh Kudus berdaulat atas diri kita, dasarnya apa? Dasarnya ya iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin kita bisa dan kita mau percaya dan mempercayakan jalan hidup kita kepada tuntunan Roh Allah, Roh Kudus. Roh Allah yang hidup dalam diri kita, yang disebut juga sebagai roh kebenaran, yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saudara, sadari. Satu hari dalam hidupmu tanpa roh kebenaran yang menuntunmu, engkau nggak akan mampu melakukan seluruh kebenaran. Pasti ada aja hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan. Orang yang mau setiap langkah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran, adalah disebut sebagai orang-orang yang beriman. Sama seperti Abraham, yang disebut sebagai bapak orang beriman. Dalam Kejadian 12, perikop tentang Abraham dipanggil Tuhan di ayat 1-3. Di sini tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa janji Allah pasti akan digenapi. Tapi apa yang membuat Abraham taat dan tetap pergi keluar dari Ur Kasdim? Di ayat yang keempat dari Kejadian 12. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Imannya, saudara, yang membuat Abraham berani mengambil langkah dan pergi sesuai tuntunan dan panggilan Allah. Imannya. Karena itu iman artinya responi dan lakukan firman Allah. Itulah iman. Di dalam perikop Kejadian 12 mengenai Abraham, kita tahu bahwa iman itu bertumbuh. Iman bertumbuh berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya. Iman bertumbuh karena pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saat Abraham karena imannya menuruti firman Allah, apakah tidak pernah ada keraguan dalam imannya? Apakah Abraham begitu hebat, solid imannya, nggak ngeper sama sekali? Masih di dalam Kejadian 12, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-10-20, di situ kita lihat bagaimana iman Abraham itu juga sempat goyah, ngeper, saudara. Iman itu bertumbuh step by step. Tadi saya katakan berdasarkan pengalaman Tuhan, mengalami Tuhan. Di dalam ayat 11-13, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya,
Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara, ternyata Abraham yang disebut bapak orang beriman, imannya juga tidak langsung solid, kuat, saudara. Baru meresponi dengan luar biasa, dia sudah ngeper ketika masuk ke Mesir. Logikanya mulai jalan, hikmat manusianya mulai jalan. Di manakah iman Abraham yang meresponi ketika Allah memanggil dan memanggil dia untuk keluar dari Ur Kasdim? Dan dia langsung respon, ambil langkah dan pergi. Di mana iman Abraham yang sudah mendengar janji Allah di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 sampai 3. Bahwa Allah akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar, membuat nama Abraham masyhur dan jadi berkat bagi kaum di muka bumi. Kemana iman itu? Di mana iman Abraham terhadap jaminan proteksi Allah? Bahwa Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Saudara, semuanya hilang. Gone with the wind. Hilang. Saat melihat ada tantangan di depan mata. Saat melihat ada ancaman di depan mata. Dan Abraham meresponi bukan dengan imannya, tapi dengan asumsinya. Saudara, asumsi kita seringkali membunuh iman kita. Karena itu orang yang sering berasumsi, imannya pasti bantet. Imannya pasti tidak bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Meskipun iman Abraham sempat payah, ya. Tapi kita lihat di dalam ayat 16 sampai 20 hasilnya happy ending. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu. Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan ia adikku sehingga aku mengambilnya jadi istriku? Perhatikan baik-baik. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya, saudara. Di sini kita lihat ya, segala kepunyaannya termasuk hadiah-hadiah tadi yang sudah diberikan waktu Fir'aun PDKT kepada Abraham karena dia mengingini Sarai. Ya. Justru melalui pengalaman iman inilah, faith experience Abraham ini yang membuat iman Abraham yang sempat lemah menjadi semakin kuat. Iman Abraham pasti akan bertumbuh stronger and stronger. Kita bisa lihat bagaimana iman Abraham teruji dan solid saat Tuhan minta dia mengorbankan Ishak, anak perjanjian, sebagai korban bakaran di dalam Kejadian 22. Karena itu, to overcome sins, start with your faith. Mulai dengan imanmu, iman yang teruji. Tapi iman yang teruji tidak pernah akan menjadi solid tanpa faith in action, tindakan iman. Kata faith dan faith in action bedanya sedikit. Tapi dampaknya, hasilnya beda sekali. Faith is faith. Tapi faith without faith in action seringkali tidak merubah keadaan. Ingat, di dalam Roma 8 ayat 28 dengan jelas dikatakan Allah turut bekerja
Artinya ada bagian Allah, ada bagian saudara dan saya. Untuk membuat janji Allah tergenapi dalam hidupmu. Untuk membuat kemenangan atas dosa ada dalam hidupmu. Saudara, faith in action, satu tindakan iman adalah keputusanmu, adalah bagianmu. Kita bisa belajar dari kejadian yang menimpa Yusuf, anak muda yang ganteng, yang Tuhan bawa, dilempar ke sumur oleh saudaranya, dibawa sampai ke istana Potifar. Tapi saat godaan datang, saat istri Potifar mencoba untuk menggoda dia disergap di istana di mana tidak ada orang lain. Kalau Yusuf hanya berpegang kepada imannya, aku beriman, aku orang pilihan Tuhan, aku diurapi, aku pasti dijaga kekudusannya, dan dia tetap ada dalam dekapan istri Potifar, cepat atau lambat dia akan jatuh, saudara. Karena itu Yusuf ambil bagian dia dilakukan. Di dalam Kejadian 39, di ayat yang ke-12 dan 13. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, inilah faith in action. Tindakan yang harus kita lakukan saat dosa menyergap hidupmu. Saat dosa memeluk dan mendekap kita. Banyak di antara kita, ketika dosa meluk dan mendekap kita, kita keenakan, saudara. Karena dosa itu pasti nyaman untuk daging kita. Sedangkan tadi dikatakan keinginan mata, keinginan daging, semua bukan berasal dari Allah, tapi dari dunia. Karena itu, segera lari keluar, dan kau akan berkemenangan atas dosa. Meskipun saat kita melakukan faith in action, seringkali secara kasat mata, dampaknya tidak lebih baik. Kita tahu, tambah runyam, tambah susah. Kita tahu di dalam ayat 14-20, endingnya Yusuf masuk penjara. Secara fisik, Yusuf ada dalam penjara. Tapi secara roh, dia menjadi pemenang. Menang atas dosa. Menang atas daging, menang atas godaan dunia. Dan imannya teruji. Tuhan izinkan, Tuhan pakai istri Potifar sebagai penguji integritas iman orang percaya. Saudara, ingat, langkah pertama untuk menang dari dosa, iman. Tapi iman tanpa iman, tindakan iman, tidak merubah keadaan. Sama seperti iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Faith in action adalah perbuatan kita. Mengambil tindakan iman dan kita lari keluar dari dosa. Langkah yang kedua, bagaimana orang-orang percaya mengalahkan godaan dosa. Efesus 6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, langkah kedua untuk menang atas godaan dosa, firman Allah. The truth word of God. Senjata orang percaya, orang beriman untuk lawan godaan musuh adalah firman Allah. Tentunya firman yang dihidupi, firman yang diimani, firman yang diaplikasikan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman itu sebagai pelita dan terang dalam jalan hidup orang percaya. Semua kita sudah ngerti, faham. Tapi kenapa saat kita benar-benar hadapi masalah,
kita hadapi godaan dosa, kita mengalami kesulitan hidup, kok seolah-olah firman yang dikatakan ya, pelita terang bagi jalan kita, kok tidak berfungsi, tidak berguna, tidak berkuasa dan tidak berdampak. Sebab selama ini banyak di antara kita ya, firman hanya untuk difahami, dipercayai sebagai logos, sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Tapi firman tidak dihidupi menjadi rema, diyakini, dihidupi dan dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah sebabnya ya, firman seolah-olah tidak berdaya ketika masalah datang dalam hidup kita, ketika godaan hidup menghampiri kita. Praktek firman ada, tapi kadang-kadang firman dipraktekkan lebih untuk memojokkan orang lain, untuk menghakimi orang lain. Kita lupa bahwa penghakiman seutuhnya adalah haknya Tuhan. Bahkan iman dipakai, firman dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Itulah sebabnya firman tidak berdaya guna saat kita betul-betul hadapi kesulitan. Ibrani 4 ayat 12 berbunyi demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, firman dikatakan seperti pedang bermata dua. Artinya firman itu ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Kalau firman digunakan dengan baik dan benar, tentu aja positif. Tapi kalau firman digunakan dengan tidak benar, seperti tadi saya katakan, untuk menghakimi orang lain, untuk memojokkan, untuk mencari keuntungan diri sendiri, firman itu menjadi negatif. Sebagai contoh ya, yang saat ini kita hadapi dengan keberadaan internet, ya, kemajuan teknologi, kalau digunakan dengan positif, dipakai untuk memberitakan kabar baik, untuk memberikan doa, menguatkan, menyampaikan penginjilan, tentunya akan berdampak luar biasa bagi kerajaan sorga. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya, karena musuh juga tidak berhenti, musuh memakai sarana teknologi juga all out. Pornografi, kekerasan, kriminal, ya. Saya kasih contoh bagaimana saya pernah kenal seorang pelajar yang luar biasa, pinter, smart. Dia pergi ke Eropa untuk belajar. Yang diambil adalah teknik printing yang paling hebat pada masa itu. Teknologi printing yang hebat sekali. Pulang dia membawa kepandaian, dia membawa kepintaran. Ya. Tapi ujung-ujungnya dia digunakan untuk mencetak pabrik uang palsu, saudara. Inilah ya, firman Allah. Kalau digunakan untuk positif pasti hasilnya luar biasa. Tapi kalau negatif, ujungnya kebinasaan. Digunakan negatif, ujungnya penjaralah menanti. Ya. Begitu banyak, ya, dia udah mencetak uang-uang, ya, bukan hanya rupiah, dolar Amerika, dolar Australia, dia cetak semua, saudara. Hasilnya penjara. Karena itu, firman yang punya kuasa adalah firman yang dihidupi dan firman yang murni. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
firman yang murni. Saudara, sebab itu dikatakan ya, kita dengar firman, kita merenungkan firman. Merenungkan itu bukan ngelamun, ya, mikir yang enggak. Merenungkan firman itu merenungkan, minta hikmat Tuhan dikaruniakan dalam hidup kita sehingga kita ngerti, ya, maksud Allah dalam firman itu, tujuan Allah dalam firman itu, kehendak Allah dalam firman itu, dan saat dipraktekkan dan diaplikasikan pasti sesuai dengan isi hati dan rencana Allah. Itulah merenungkan firman. Firman yang murni direnungkan untuk kita pikirkan how to do, how to apply in our daily life. Bagaimana mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan firman yang direnungkan dengan pengertian kita sendiri yang terbatas, dengan hikmat kita yang terbatas, atau firman yang sudah dimodifikasi dengan pikiran dan hikmat manusia yang sangat terbatas. Tapi benar-benar firman yang murni, yang kita mengerti sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam diri kita, dan dengan hikmat surgawi yang tidak terselami. Langkah yang ketiga, langkah yang terakhir, to overcome sin, untuk berkemenangan atas dosa, untuk berkemenangan atas dunia. Efesus 6 ayat 18 dan 19. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Poin yang ketiga, langkah yang ketiga untuk kita hidup berkemenangan. Yang pertama tadi adalah iman. Dan iman, tindakan iman. Yang kedua adalah firman yang dipraktekkan. Dan yang ketiga adalah doa dan bahasa roh. Berdoa dan berbahasa roh adalah kuasa dalam hidup orang-orang beriman. Berbahasa roh juga membangun diri kita, membangun iman kita. Di dalam Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berbahasa roh. Berbahasa roh saat kita dalam tekanan, ya, dalam struggle yang makin sengit. Sebab roh akan membantu kita berdoa. Bukankah di dalam Roma 8 ayat 26 dengan jelas tertulis, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ada kalanya saat peperangan begitu hebat dan musuh semakin menggila. Ingat, saudara, saat tekanan, serangan musuh makin gila-gilaan, kita ingat bagaimana seekor ular saat dia hampir kalah dan menyerah, itu dia akan, perlawanannya makin luar biasa. Dia akan menyabetkan ekornya ke kiri, ke kanan, melilit semakin keras dengan sisa tenaga terakhirnya. Tapi itu berarti kemenangan sudah semakin dekat dalam hidup kita. Jangan takut saat serangan dan tekanan, ya, sergapan dosa semakin gila dalam hidup kita. Kita harus sadar, itulah sisa-sisa terakhir kekuatan musuh. Dan kemenangan sudah semakin dekat dalam hidup kita. Sebab justru banyak orang percaya, orang beriman, ya, orang yang pegang firman sebagai senjata, pedang roh. Tapi dalam saat-saat demikian, dia sendiri menjadi lemah dan loyo. Melihat, ya, gerakan terakhir dari musuh kita, melihat teriakan terakhir dari musuh kita sendiri menjadi lemah. Perhatikan, justru dalam hal-hal demikian, saat engkau merasa dengan kekuatanmu sendiri, engkau sudah rasanya nggak kuat lagi. Aku sudah hampir nyerah, Tuhan, aku nggak kuat lagi. Ingat janjinya, Tuhan tidak membiarkan percobaan melebihi kekuatanmu.
Tuhan tahu betul daya tahan kita. Ya. Bagian kita adalah berdoa dalam bahasa roh. Sebab roh akan membantu kita dalam doa kepada Allah dengan ucapan dan keluhan yang tidak terucapkan. Roh Allah bukan membantu kita hanya dalam doa saja. Bahkan saat keadaan diri kita benar-benar semakin terpuruk, He will fight for us. Keluaran 14 ayat 14 katakan, The Lord will fight for you. You need only to be still. Tuhan akan berperang ganti kita dan kamu diam saja. Saudara, remember, you are not alone. Engkau bekerja bersama dengan Allah, Allah tidak pernah tinggalkan. Saat kita sudah dalam titik daya tahan kita, Allah take over, Allah lakukan bagiannya. Sebab saat Tuhan berperang ganti kita, maka bagian kita adalah tinggal diam, to be still, with full of faith, dengan iman yang penuh. Hold the sword of the Spirit, the truth word of God. Pegang pedang roh. Untuk apa? Untuk melawan intimidasi musuh, untuk membungkam mulut musuh. Dan lakukan bagian kita. Pray and speak in tongue. Doa dan berbahasa roh. Wait for His timing for victory. Menunggu waktu kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab saat kita berbahasa roh, maka roh dan iman kita dibangun menjadi semakin kuat, semakin teguh untuk kita menyelesaikan pertandingan iman, mencapai garis akhir dan jadi pemenang. 2 Timotius 4 ayat 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Aku memegang imanku. Dan di ayat yang ke-8 kita siap untuk menerima reward dari Tuhan sendiri. Saudara, pastikan hari-hari yang tidak semakin mudah. Begitu banyak godaan, begitu banyak intimidasi, begitu banyak provokasi yang mencoba melemahkan hidup orang percaya. Hidupi 3 langkah praktis ini. Pelihara imanmu. Lakukan bagianmu dengan melakukan tindakan iman. Pegang firman sebagai pedang roh untuk membungkam mulut musuh. Dan berbahasa roh dan doa saat engkau merasa lemah. Karena di situ kekuatan kita dibaharui. Saudara, apapun pergumulanmu hari ini, tetap teguh iman percayamu. Kita udah punya langkah-langkah praktis. Tuhan memperlengkapi setiap anak-anaknya, setiap warga kerajaan surga yang ada di bumi. Mereka diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Untuk apa? Untuk berkemenangan. Untuk menjadi pemenang. Dan menjadi calon mempelai kerajaan surga yang kudus dan tak bercacat celah. Yang terus-menerus bergiat di ladangnya sampai hari kedatangannya tiba. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami merindukanmu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.